Assalamualaikum. Hari ini kita akan memasuki bab 4, yakni suhu dan perubahannya. Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Jawabannya tentu saja tidak, karena benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Nah, suhu sendiri yakni suatu besaran yang digunakan mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis termometer. Nah, jenis-jenis termometer ini ada 3. Yang pertama itu termometer zat cair, yang kedua termometer bimetal, dan yang ketiga termometer kristal cair. Yang pertama yakni termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah min 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluen dengan rentang min 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang kedua, etil alkohol dengan rentang min 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Ada beberapa termometer yang menggunakan zat cair. Yang pertama, termometer laboratorium. Termometer laboratorium ini bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Yang kedua yakni termometer suhu badan. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Selanjutnya yakni jenis termometer bimetal. 2 logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Selanjutnya yakni jenis termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Selanjutnya yakni tentang skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Perlu diketahui, derajat Celcius pertama kali diperkenalkan oleh
grader Celcius, salah satu ahli astronomi Swedia, pada tahun 1742. Awalnya 0 derajat Celcius merupakan suhu saat air mendidih dan 100 derajat Celcius adalah suhu saat air membeku. Selanjutnya yakni perubahan akibat suhu. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Pemuaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemuaian zat padat, pemuaian luas dan volume zat padat. Yang ketiga, pemuaian zat cair dan gas. Yang pertama yakni pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kalian dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Kalian tahu nggak bahwa perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya itu harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Nah, jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat tarik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerja termostat yakni jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut, membengkok ke kiri, dan menyentuh logam biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Jika untuk mengontrol ruangan berpendingin, cara kerjanya serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Jika panjang logam mula-mula sama, untuk logam yang berbeda ternyata pertambahan panjangnya benda karena pemuaiannya juga berbeda. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Selanjutnya yakni pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Pemasangan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang.
Nah, bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Nah, kalian pernah nggak menjumpai daun pintu tidak dapat ditutupkan pada bingkai pintunya, atau kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Nah, hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang cukup. Perlu diketahui, partikel-partikel zat padat selalu bergerak atau bergetar. Gerakan partikel makin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar. Jarak antara partikel makin besar, zat padat itu memuai, bertambah panjang, bertambah luas, dan akhirnya bertambah volumenya. Selanjutnya yakni pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Perlu diketahui, botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak goreng, itu kan tidak pernah diisi penuh ya. Mengapa demikian? Karena agar nantinya tidak tumpah jika memuai. Yang terakhir yakni penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu keping bimetal, kedua pengelingan, ketiga pemasangan ban baja pada roda kereta api, yang keempat pemasangan rel kereta api, yang kelima pemasangan landasan pada jembatan. Demikian video pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.